Senter kepala mini bersensor bung dari merek Taflet yang bisa Anda beli di toko Ono ID. Harganya 50 ribuan ya, tapi kalau saya bilang di video shot itu 30 ribuan, ternyata itu pengaruh dari voucher guys. Sama seperti Anda kalau lihat harganya dan dimasukkan keranjang, tiba-tiba ada voucher, itu kan bisa mengurangi harganya ya, bagus. Untuk beratnya ini sekitar 70 gram, lumayan ringan bung. Nah di sini dibawakan USB micro guys untuk ngecas senternya ini. Nah kita perhatikan secara sangat dekat nih ya. Nah seperti itu bung. Dan oh tidak, reflektornya terkelupas sedikit itu ya. Dan di sini ada sensornya, dan ini mungkin inframerahnya gitu ya. Soalnya ada LED-nya ada satu sini saja guys ya. Bagian tombol seperti ini pakai karet bung. Dan ini bagian baterainya ada baut, bisa dilepas juga. Nah ini dia. Nanti kita lepas, dan strapnya lumayan bagus nih ya. Yes, seperti itu bung. Lebar juga nih strapnya ya. Untuk ngecasnya ada di sini nih ya, USB micro. Oke. Untuk kerapian dari depannya ini ya memang berbeda guys kalau dibandingkan dengan senter kepala mini sejenisnya yang harga 100 ribuan itu ya. Iya, sekalian untuk menjawab bagi yang berpendapat ngapain beli 100 ribuan kalau 30 ribuan aja sudah dapat gitu ya. Ya bedanya itu guys. Nanti kita bandingkan juga ya. Nah ini dia bung ya yang 100 ribuan itu. Nah itu dia bedanya. Tingkat kerapiannya dan build quality-nya pastinya ya. Oke. Reflektornya ini juga sudah terkelupas gitu guys. Dan juga plastik-plastiknya, nah seperti ini guys. Ini kan lebih halus gitu, lebih rapi gitu ya. Nampak juga dari dalemannya pasti lebih durable gitu guys. Jadi itulah yang mempengaruhi perbedaan harga ya. Semoga Anda memahami kenapa ada yang harganya lebih mahal dan juga ada yang lebih murah dengan fitur yang sama gitu ya. Kita buka dulu nih baterainya bung ya. Ini kan bisa dibongkar nih. Nah, pakai dua baut di sini. Oke, lalu di sini ada pengunci klipnya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini dia bung. Bener tempat baterainya bisa dibuka ya, tapi baterainya disolder nih guys. Ya, seperti ini. Ada BMS kecilnya juga sepertinya ya. Dan menggunakan baterai tipis guys. Jadi ini baterai tanam tapi tidak lepas pasang ya. Nah, di sini ada pengganjalan supaya tidak oblak, dan ini juga ada sealnya guys, warna putih ini ya, untuk melindungi dari rembasan air. Oke lah. Dan untuk baterai tersebut ketahanannya seberapa nih? Nah ini sudah saya tes juga di depan CCTV. Saya nyalakan di mode paling terangnya, dan ini dia untuk videonya. Oke bung, ini CCTV-nya hitam putih ya, dan mulai saya nyalakan jam setengah 10 malam guys. Di bawah lampu ruangan ya, lampu ruangan saya matikan bung ya. Dan CCTV-nya langsung berwarna, mendeteksi bahwa di sini ya terang guys. Dan ini jam 11 malam atau 1,5 jam kemudian gitu bung, dia masih menyala dan CCTV-nya masih berwarna juga ya. Tapi ini detik-detik off-nya guys. Nah ini dia ya, 1,5 jam guys. Saya ambil dulu ya. Nah ruangannya gelap seperti ini bung ya. Ini saya ambil dulu di atas lemari dan coba dinyalakan. Masih bisa menyala bung ya. Berarti ini baterainya tidak sepenuhnya habis nih ya. Untuk perlindungan baterai saja mungkin otomatis off gitu setelah voltasenya rendah. Nah ini waktunya saya cas saja kalau sudah begini ya. Oke bagus ya, ketika mati masih bisa dinyalakan, dan ketika habis gitu guys. Ini waktu dicas di sini ada lampu merahnya ya. Kalau sudah penuh itu warnanya hijau. Oke, untuk mode-modenya sederhana guys. Ya kita nyalakan nih ya. Nah LED-nya tengah saja guys. Kemudian klik kedua yaitu redup, klik ketiga ada strobonya juga. Klik lagi, habis ya. Dan tombol yang satunya ini adalah untuk langsung menghidupkan sensornya guys. Kondisi off seperti ini ya, kita tekan ini nih. Nah, ini akan ada warna biru. Set, set, set. Dan jaraknya segini agak jauh sih guys ya. Nah, yang bagus itu jarak dekat guys. Jangan jauh-jauh ya. Nanti Anda lewat di pohon, depannya ada daun, set, loh tiba-tiba mati seperti itu ya. Klik lagi untuk mematikan sensornya ya. Oke bung, kita tes kestabilan cahayanya di mode paling terangnya ya. Nah ini dia. Sebentar kita lihat, ini 130-an ya. Kalau di mode redupnya berapa nih? Yaitu sekitar 52 guys ya. Dan itu ya stabil dia. Oke, kita main di mode terangnya mulai dalam 5 menitan bung ya. I see the sun, I see the moon, I see the stars shining so bright. The light from the sun, the moon and the stars, the moon and the stars.
Oke Bung, 5 menit sudah berlalu dan cahayanya ini dia stabil ya Bung ya, atau bisa stabil gitu. Yang berubah-ubah atau yang turun ini adalah komanya saja. Jadi kemungkinan ini cahaya yang turun sangat perlahan mengikuti pengurasan voltase baterainya ya. Nah contohnya ini ya, komanya tidak berubah karena memang ini adalah cahaya lampu rumah guys, yang mana voltasenya ya tetap 220 volt ya. Tapi dalam 5 menit ini dia tidak meredup sampai di kecerahan mode keduanya tadi ya. Oke Bung, dan langsung saja kita tes di luar. Lumayan nih Bung ya, kalau ditaruh di atas lemari gitu ya sebagai lampu emergency ketika pemadaman. Udah bisa menggantikan lilin. Nah ini bagus ya. Lebih aman dan tentunya lebih terang guys ya daripada lilin. Ini dia Bung, diakibatkan dari reflektor yang mengelupas tadi ya. Jadinya ya cahayanya melitri-melitri seperti ini Bung, tidak bulat sempurna untuk fokus tengahnya itu ya. Andai saja tidak lecet, ini pasti sudah rapi nih ya sorotan cahayanya. Wah, kondisi luar hujan Bung ya, jadi saya berteduh di sini saja. Yang jelas kita sudah tahu tadi ya karakter sorotnya gimana. Nah ini dia Bung ya, cukup lumayan terang untuk senter sekecil ini guys. Ini saya terpakan di atap seperti itu ya, cahayanya sampai ke bawah lumayan samar-samar ya Bung. Oke, kalau di outdoor seperti ini, yes, sudah sampai di tembok-tembok itu juga untuk cahaya fokusnya. Ya sekitar 15 meteran itu ya. Oke. Nah, untuk dekat-dekat ini sudah cukup terang banget, cocok untuk perbaikan bengkel-bengkel ya, ataupun teman mancing ini sudah bagus guys. Untuk redupnya seperti ini. Kalau ingin baterainya lebih hemat lagi gitu ya. Oke, ini strobonya cukup menyilaukan juga ini Bung ya. 1 2 3 lap ya lah. Kemudian ini yang 100 ribuan cahaya seperti ini ya. Tadi yang Philips guys, dan yang ini yang tablet tadi seperti ini. Sedangkan ini lebih lebar guys. Tapi ini ada beberapa mode ya. Oke, ini mode putih terang, ini putih redup, ini kuning, oren-oren gitu guys. Syahdu banget ini cahayanya. Dan juga kuning redup. Nah, ini putih dan kuning menyala semua. Ya, saya rasa ini lebih terang. Ini juga sudah saya basi guys. Dan ada juga warna, nah ininya guys ya, strobo polisinya, ataupun merah saja gitu ya, merah kedip-kedip, nah, biru saja, dan biru kedip-kedip. Oke, jadi seperti itu Bung ya. Tapi untuk tablet ini guys, dengan harga yang lebih murah ya, dia sudah ada sistem sensornya ya, seperti ini. Dan cahaya juga sudah cukup baik untuk penerangan di dalam rumah guys, maupun di luar rumah. Untuk jarak-jarak dekat seperti ini ya, daripada nggak ada senter kepala kan ya. Apalagi ini kan senter kepala gitu. Kita bisa menaruh di kepala dan kedua tangan kita bisa bekerja gitu guys. Oke, sip, bagus, mantap. Terima kasih telah menonton dan semoga Anda sehat selalu. Oke, sorot ke sana coba dulu.